tactical game. Jadi Indonesia memiliki sistem pertahanan, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya sistem pertahanan Indonesia itu berlapis-lapis. Ketika ada serangan yang membahayakan kedaulatan negara dari negara lain, itu yang mengatasi pertama kali adalah komponen utama, yaitu TNI. Kemudian ketika TNI-nya kalah, maka nanti akan ada deklarasi perang, pernyataan perang, di mana komponen cadangan itu akan membantu TNI. Siapa komponen cadangan? Seluruh rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia yang sudah pernah mengikuti pelatihan militer, baik itu pelatihan Komcat, kemudian pensiunan TNI Polri yang masih bisa aktif, kemudian Menwa yang pernah mengikuti pelatihan militer. Jadi dia intinya bisa menembak, kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan taktik militer. Itu yang akan membantu TNI. Ketika itu juga kalah lapis kedua, maka yang ketiga seluruh rakyat Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan membela kedaulatan negaranya. Itulah yang terjadi pada saat kita perang di tahun 1945, seluruh rakyat bergerak. Makanya dikatakan TNI adalah tentara rakyat. Oleh karena itu, JITEK ini lahir untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana sebuah perang dunia itu akan kita gelar nantinya. Bahwa para babinsa itu akan mengajak para pemuda, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan. Kenapa? Karena mungkin TNI sudah kalah kalau kita misalkan perang dengan negara besar yang tidak sebanding, maka apakah Indonesia akan menyerah? Tidak. Tentunya rakyat Indonesia yang akan menuntut bela kemerdekaan. Jadi tujuannya JITEK itu adalah memberikan gambaran itu sekaligus untuk menjadi sarana permainan bagi anak-anak generasi Z. Anak-anak generasi Z ini kan maunya dia mainnya gitu. Jadi dia sulit didekati dengan wawasan kebangsaan atau kejuangan, tetapi metodenya adalah metode doktriner, ya, artinya kita kasih paparan, penjelasan, itu mereka tidak tertarik. Tetapi ketika interaktif, disetelkan video perjuangan kita dulu 1945, kemudian dikasih tahu adik-adik suatu saat kalau kita serang negara besar, kita akan kembali berjuang untuk bangsa kita. Ingin merasakan gimana perang-perangan, ayo kita main. Anak-anak lebih tertarik seperti itu. Baru sambilan kita masukkan doktrin-doktrin atau wawasan kebangsaan tadi. Baik, dananya untuk pengadaan alat dan pemeliharaannya dari mana? Dananya sampai saat ini perangkat JITEK itu dikelola oleh PT GMI. Jadi memang tugasnya Kodim itu kan bukan Kodim hebat, Kodim itu hanya kolaborator. Jadi ada potensi ini, dikonekkan dengan potensi ini, dikonekkan dengan potensi ini, nantinya jadi suatu sistem yang menjawab sebuah tantangan. Contoh, ini pengolahan sampah ini bukan Kodim yang hebat, tetapi Kodim mengkolaborasikan teman-teman kepolisian, Pemkot, kemudian rekan-rekan kita yang pemerhati lingkungan, rekan-rekan kita yang teknik mesin, itu kita gabungkan, kita mikir bersama-sama, ketemulah mekanisme ini. Jadi TNI itu hanya kolaborator, bahasanya pandai ngumpulin. Itu sama kayak ngumpulin wartawan. Siap, terima kasih. Gitu ya, mulai. Terkait pengolahan sampah ini, apakah dia termasuk pencemaran lingkungan serta membahayakan? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh operator yang di sini. Pengelolaan sampah di sini itu intinya adalah dipilah dulu. Sehingga dengan setelah dipilah organik dan anorganik, karena perlakuan sampah organik dengan anorganik itu berbeda. Jadi ketika sampah organik itu dibakar, seperti cara penanganan sampah anorganik, maka tidak efektif. Organik kan pasti basah itu. Usus ayam, sisa nasi kan basah. Kalau dibakar kan tentunya sulit. Nah, maka itu tidak efektif, harus dipilah dulu. Sehingga setelah dipilah, kemudian yang organiknya ini dijadikan biogas, gas metan. Kalau ada tumbuhan sampah yang kadang-kadang terbakar sendiri itu kan ada gas metannya. Nah, ini yang ditangkap. Gas metannya ini yang digunakan untuk membakar sampah-sampah anorganiknya. Sehingga pembakarannya di atas suhu 800 derajat.
Kenapa? Karena kalau suhunya di bawah 800 derajat, pembakarannya tidak sempurna seperti penjelasan operatornya tadi. Nah,